Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Bersama saya Bu Regina Septiria dari SDN Sawan 4 Surabaya, kali ini akan mengajak kalian belajar PJOK. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi kombinasi gerak dasar menggunakan alat dalam gerak berirama. Sebelum belajar, kita awali kegiatan kita terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak kelas 3, sebelum mempelajari pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan memperhatikan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi kombinasi gerak dasar menggunakan alat dalam gerak berirama dengan benar. Serta yang kedua, Ibu harap kalian mampu mempraktikkan kombinasi gerak dasar menggunakan alat dalam gerak berirama dengan benar. Sebelum mulai pembelajarannya, kalian siapkan terlebih dahulu pensil dan buku PJOK kalian, supaya kalian bisa mencatat poin-poin penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Kombinasi gerak dasar menggunakan alat, tentunya kita akan cari tahu terlebih dahulu alat apa sih yang digunakan untuk pembelajaran kali ini. Terdapat 4 alat yang akan digunakan. Yang pertama adalah simpai atau yang sering kita ketahui dengan nama hula hoop. Yang kedua ada tongkat pita. Yang ketiga ada tali, serta yang terakhir ada bola. Sekarang yuk kita cari tahu terlebih dahulu apa sih gerak dasar, kombinasi gerak, serta gerak berirama itu. Gerak dasar merupakan suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan mulai dari kemampuan yang sederhana hingga kemampuan yang kompleks. Kompleks di sini yang dimaksudkan adalah yang lebih sulit. Yang kedua, ada kombinasi gerak. Kombinasi gerak adalah gabungan antara beberapa gerakan yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan. Serta yang terakhir ada gerak berirama, yaitu aktivitas menggerakkan tubuh dengan mengikuti irama lagu atau musik. Nah, sampai sini kalian bisa membayangkan kita akan belajar apa ya? Untuk yang pertama, kita mempelajari kombinasi gerak dasar menggunakan alat simpai. Di sini terlihat ada 2 variasi, yaitu variasi pertama dan variasi kedua. Untuk variasi pertama, awali dengan kaki kiri melangkah ke depan bersama dengan tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian kaki kanan melangkah ke depan. Setelah itu simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu kedua kaki merapat dan berdiri. Nah, untuk mengetahui gerak dasar apa saja yang ada pada variasi pertama, kita simak berikut ini. Untuk variasi yang pertama, terdapat beberapa kombinasi gerak dasar, yaitu ada gerak dasar berjalan, ada gerak dasar mengayun, serta gerak dasar menggunakan alat yaitu manipulatif. Nah, masuk ke dalam variasi yang kedua untuk menggunakan simpai. Caranya, kedua lutut ditekuk, simpai diayunkan ke atas, kemudian simpai diayunkan ke depan, dan lutut kembali diluruskan dan diakhiri dengan badan tegap kembali. Untuk variasi yang kedua, kita pelajari ternyata variasi kedua ini juga terdiri dari beberapa gerak dasar, yaitu ada gerak menekuk, ada gerak berjalan, yaitu masuk dalam gerak lokomotor, gerak mengayun, dan juga menggunakan alat, yaitu gerak manipulatif. Dari tadi kita sudah membahas ada
gerak lokomotor, ada gerak non-lokomotor, dan juga ada gerak manipulatif. Kalian masih ingat pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya? Sekarang kita lanjut kombinasi gerak dasar menggunakan alat yang kedua, yaitu tongkat berpita. Tongkat berpita ini ada dua variasi juga ya. Untuk variasi yang pertama, ini sama dengan halnya menggunakan simpai, namun alatnya saja yang berbeda. Kalau tadi menggunakan simpai, kali ini menggunakan tongkat berpita. Caranya bagaimana? Caranya awali dengan kaki kiri melangkah ke depan, bersamaan dengan tangan kanan mengayunkan tongkat pita ke depan, kemudian kaki kanan melangkah ke depan, tongkat pita diayunkan ke belakang, seiring dengan langkah berjalan, kemudian setelah itu kedua kaki merapat. Nah, mudah ya. Selanjutnya untuk variasi ya, sebelum lanjut ke variasi yang kedua, kita pelajari dulu. Ternyata di variasi yang pertama juga ada beberapa kombinasi gerak dasar. Ada gerak dasar berjalan, gerak dasar mengayun, dan juga gerak dasar menggunakan alat yaitu manipulatif. Lanjut kemudian variasi yang kedua. Nah, untuk variasi yang kedua sama halnya dengan variasi yang kedua menggunakan simpai ya. Dilakukan dengan cara kedua lutut ditekuk, kemudian tongkat tali diayunkan ke atas. Setelah itu tongkat tali diayunkan ke depan dan diluruskan kembali. Dan diakhiri dengan badan kembali tegap. Nah, anak-anak, dari kedua alat yang sudah digunakan ini, gerakan dari variasi variasi pertama dan kedua agak sedikit berbeda ya. Nanti akan kita bahas dan kita pelajari melalui video yang Ibu sudah siapkan. Ada 3 gerak dasar yang kita ketahui. Yang pertama ada gerak dasar lokomotor, ada gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor merupakan gerak dasar berpindah tempat. Jadi apabila Ibu berjalan, nah ini berpindah tempat, maka gerak tersebut merupakan gerak dasar lokomotor. Dan jika Ibu melakukan gerak menekuk, kemudian mengayun, tidak berpindah tempat, merupakan termasuk gerak non-lokomotor, yaitu gerak dasar tanpa berpindah tempat. Serta variasi yang pertama dan kedua dari dua alat tersebut masuk ke dalam gerak manipulatif karena menggunakan alat. Nah, seru kan pembelajaran hari ini? Jangan lupa disimak terus dan dicatat setiap poin-poin pentingnya ya. Kita kembali lagi setelah segmen ini selesai, kita kembali ke segmen berikutnya. Tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita bersama saya Bu Regina dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Untuk membakar semangat, jangan lupa kita bisa melakukan salam PJOK. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes! Nah, kita tadi sudah mempelajari dua alat yang bisa digunakan untuk gerak berirama. Sekarang kita masuk ke alat yang ketiga, yaitu kombinasi gerak dasar menggunakan alat bola. Kalau tadi ada dua variasi yang berbeda, untuk alat bola ini ada 4 variasi yang berbeda. Nah, kita coba variasi yang pertama. Variasi pertama, caranya adalah pegang bola menggunakan tangan kanan. Kalau kalian dominan lebih ke tangan kiri, boleh menggunakan tangan kiri ya. Setelah itu ayunkan tangan ke bawah, bola ke bawah, kemudian ayunkan kembali sambil meliukkan badan melangkah ke depan. Dan diakhiri kembali ke posisi semula, seperti terlihat pada gambar yang ada di layar kaca kalian. Sekarang kita lihat juga dari variasi yang pertama ini, gerak dasarnya apa saja? Ada gerak berjalan, masuk ke dalam gerak lokomotor, ada gerak meliuk, masuk ke dalam non-lokomotor, ada gerak mengayun, dan juga menggunakan alat yang disebut dengan manipulatif. Mudah ya? Sekarang masuk ke variasi yang kedua. Nah, untuk variasi yang kedua, posisi awal berdiri tegak,
Kemudian sambil memegang bola, letakkan bola tepat di depan dada. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Kemudian angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Ini dilakukan agak sedikit melompat ya, seperti yang ada pada layar kaca kalian. Untuk variasi yang kedua ini terdapat beberapa gerak dasar. Yang pertama ada gerak melompat. Gerak melompat masuk dalam gerak lokomotor. Kemudian ada gerak mengayun. Kemudian karena ini menggunakan alat, masuk ke dalam gerak manipulatif. Masuk ke dalam gerak variasi yang ketiga. Caranya posisi awal berdiri tegak. Kemudian jalan di tempat. Dilakukan menggunakan awalan kaki kiri terlebih dahulu. Pada hitungan keempat memutar badan menghadap ke belakang. Kemudian pada hitungan kelima jalan di tempat kembali, dimulai dengan kaki kiri. Dan pada hitungan ke-8 putar kembali badan sehingga menghadap kembali ke depan. Nah, untuk variasi yang ketiga ini terdapat gerak dasar berputar dan juga gerak manipulatif. Sudah sampai ke cara variasi yang keempat. Untuk variasi yang keempat ini tata caranya agak sedikit panjang dan sedikit berbeda dengan variasi yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Cara melakukannya berdiri tegak, kemudian kedua kaki dilebar selebar bahu, dibuka selebar bahu. Kedua tangan memegang bola, diletakkan di depan dada, bungkukan badan ke depan. Kemudian kedua tangan memegang bola dan diletakkan di depan dada. Nah, pada saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk. Jadi posisi lututnya harus lurus. Seperti ini ya. Kemudian putar badan ke kiri, dari kiri ke kanan. Setelah berputar, geser satu langkah ke arah kiri. Lakukan kembali memutar badan dari kanan ke kiri. Setelah berputar, bergeser lagi satu langkah ke arah kanan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana caranya melalui video yang akan nanti kita tonton bersama-sama ya. Nah, untuk gerak dasarnya di sini ada gerak dasar ngayun dan juga ada pada gerak melompatnya yaitu gerak lokomotor karena berpindah tempat dan karena menggunakan alat masuk ke dalam gerak manipulatif. Kita ulangi lagi ya. Untuk menggunakan bola ini terdapat 4 jenis variasi gerakan. Yang pertama, tadi gerakannya masih ingat? Yang pertama tadi adalah gerakannya pada waktu itu meliukkan badan dan sambil mengayun ya. Gerakan kedua, gerak mengayun sambil meloncat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gerakan ketiga, variasi ketiga, jalan di tempat kemudian menghadap ke belakang, jalan di tempat kembali dan melompat ke depan. Serta yang terakhir, mengayun ke depan dari kiri ke kanan, kemudian melangkah satu, kemudian diayunkan kembali, melangkah satu lagi. Nah, sampai sini sudah dicatat poin-poin pentingnya? Kalau sudah, kita masuk ke dalam alat yang berikutnya yaitu kombinasi gerak dasar menggunakan alat tali. Pada alat tali ini terdapat 2 variasi, yaitu variasi pertama dan variasi kedua. Kita mempelajari terlebih dahulu variasi yang pertama. Caranya dengan menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan sambil meliukkan badan. Tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Setelah itu gerakan badan seperti menirukan gerakan daun tertiup angin. Nah, kalau kalian penasaran ini alatnya seperti apa sih? Ini kalian bisa membuatnya sendiri di rumah dengan cara dari 2 buah pensil dan diberi tali. Kemudian kedua pensil tersebut diikat dengan tali dan bisa kita gunakan untuk mempraktikkan gerak variasi menggunakan tali. Seperti ini ya, terdapat gerak meliuk,
meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, masuk ke dalam gerak non-lokomotor, serta pada waktu gerakan yang pertama menggunakan alat, ini masuk ke dalam gerak manipulatif. Masih ingat ya? Masuk ke dalam variasi yang kedua. Nah, untuk variasi yang kedua ini, variasi yang berikutnya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di layar kaca kalian dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita tadi sudah mempelajari sebagian dari gerak dasar, gerak kombinasi menggunakan alat tali. Ibu ulangi lagi ya. Pada alat tali ini terdapat dua variasi, yaitu variasi pertama dan variasi yang kedua. Untuk variasi yang pertama, cara melakukannya yaitu kita gerakan tangan kita menggunakan alat tali yang sudah kita siapkan. Kita goyangkan ke kiri dan ke kanan sambil meliukkan badan untuk gambar yang sebelah kanan. Kemudian tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan ini dilakukan dengan hitungan tertentu dan bisa dilakukan menggunakan musik ataupun ketukan yang sudah disiapkan. Masuk ke pembahasan gerak dasar apa saja. Di sini ada gerak meliuk. Gerak meliuk sendiri masuk ke dalam gerak non-lokomotor karena tidak berpindah tempat. Betul sekali. Kemudian karena ini menggunakan alat, masuk ke dalam gerak apa anak-anak? Betul sekali, masuk ke dalam gerak manipulatif. Sekarang kita masuk ke variasi yang berikutnya. Caranya masih sama, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu ada langkah kaki ke kanan dan ke kiri. Seperti terlihat pada gambar yang sudah ada di layar kaca kalian. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Ini dilakukan pada saat tangan kita memutar tali yang sudah kita siapkan, kemudian badan meliuk ke arah kiri. Nah, pada saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke kiri, kemudian ayunkan tangan untuk menggerakkan tali ke kanan. Seperti itu ya. Untuk gerak dasarnya yang ada di variasi ini ada gerak manipulatif karena menggunakan alat, kemudian ada gerak berjalan. Gerak berjalan ini karena berpindah tempat masuk ke dalam gerak lokomotor. Kemudian ada gerak meliuk. Gerak meliuk ini masuk ke dalam gerak non-lokomotor. Berarti kita sudah mempelajari berapa alat anak-anak? Ada 4 alat yang sudah kita pelajari. Pertama-tama ada alat simpai atau yang sering kita sebut dengan hula hoop. Kemudian yang kedua ada bola, kemudian ada tali dan juga tongkat berpita. Nah, kali ini kita akan menyaksikan sama-sama ada video yang sudah Ibu persiapkan untuk mencakup semua gerakan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yuk kita simak sama-sama.
Nah, kalian sudah menyaksikan tadi beberapa contoh gerakan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekarang tidak terasa kita sudah masuk ke dalam menarik kesimpulan. Nah, ada 3 kesimpulan yang akan kita tarik pada hari ini, yaitu poin penting yang pertama ada gerak dasar. Gerak dasar merupakan suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Masih ingat gerak dasar ada apa saja? Ada 3, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar berpindah tempat. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor atau gerak dasar tanpa berpindah tempat. Yang ketiga, gerak manipulatif atau gerak yang menggunakan alat. Poin penting yang kedua, ada gerak kombinasi. Nah, gerak kombinasi merupakan gabungan antara beberapa gerakan yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan. Jadi ada gerak mengayun, gerak meliuk, tadi digabungkan menjadi satu rangkaian gerakan disebut dengan gerak kombinasi. Serta poin penting yang ketiga ada gerak berirama. Gerak berirama sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas menggerakkan tubuh dengan mengikuti irama lagu atau musik. Jadi aktivitas yang sudah kita lakukan tadi bisa menggunakan lagu, musik ataupun ketukan. Sudah paham ya? Nah, ada soal pengetahuan dan soal keterampilan yang Ibu akan sampaikan pada hari ini. Yang pertama, soal pengetahuan. Di sini kalian tinggal mengisikan dalam gerakan itu terdapat kombinasi apa saja? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gitu ya. Serta soal untuk yang tugas keterampilan, tugas praktik, kalian tinggal mempraktikkan 2 jenis kombinasi gerakan yang seperti pada gambar yang ada di layar kaca kalian. Nah, tugas yang sudah kalian kerjakan tersebut, kalian foto atau kalian kerjakan dan dikumpulkan di guru PJOK masing-masing. Nah, sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa sudah 30 menit Ibu menemani kalian belajar pada pagi hari ini. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk tetap sehat di rumah, jangan kemana-mana. Dan kita kembali ke pembelajaran selanjutnya bersama saya Bu Regina Setiria dari SDN Salempat Surabaya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.